musannif Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amamahu wa amatuhu sallallahu alaihi wasallam. Pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa namanya? Kalau paman lawannya dan bibinya. Qala an-Nadim rahimahullah, Hamzatu ammuhu wa abbasun kada amatuhu Sofiyatun zatun iza. Hamzatu ammuhu Hamzah adalah pamannya baginda Nabi. Wa abbasun kada, dan juga begitu dengan Sayyidina Abbas. Ammatuhu Sofiyatun, adapun yang namanya bibinya Sofiyah, yakni Zatuh Iza, yang merupakan daripada sahab atau apa namanya bahasanya sahabah, tidak orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya bibinya itu adalah Sofiyah, adalah merupakan orang yang mengimani dan mempercayai baginda Nabi Muhammad SAW tanpa ada keraguan, tanpa adanya rasa takut sama sekali. Jadi pamannya baginda Nabi SAW itu jumlahnya ada 12 orang, ya. Pamannya Nabi jumlahnya ada 12 orang. Yang pertama Sayyidina Hamzah, wa ummuhu Hallah bintu Ahid, dan ibunya adalah Hallah bintu Ahid. Wahwa ammuhu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan daripada pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahluhu fi radha'ah ardatuha as-Suwaibah, dan merupakan saudara sepersusuannya daripada Suwaibah. Suwaibah itu siapa? Ada yang masih ingat Suwaibah? Ada yang masih ingat Suwaibah itu siapa? Yang menyusui Nabi. Suwaibah adalah ibunya. Ya, masih ingat gak Suwaibah itu siapa? Kalau misalkan di lagunya itu yang menyusun Nabi siapa? Halimah itu ketika menyusun Nabi di ke tempat yang kedua, atau misalkan yang kedua ibu rodoahnya itu yang ada Halimah Sa'diyah. Sedangkan yang pertama menyusui Nabi yaitu adalah Suwaibah, yang merupakan adalah budaknya daripada Abu Lahab, ya. Ketika saking senangnya dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, itu ketika itu Sayyidah Aminah itu lagi kekurangan yang namanya gizi, lagi masa kering lah bahasanya, air susunya itu belum terlalu keluar, dan pertama kali menyusui itu adalah Suwaibah atas perintahnya daripada Abu Lahab, yang merupakan pamannya baginda Nabi, senang karena kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana asana minhu sallallahu alaihi wasallam bi arba'is sinin, dan beliau merupakan orang yang lebih tua ketimbang Nabi 40 tahun. Wakila bisikin, dan ada yang mengatakan adalah 60. Wa kana asadullah wa asadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan lakopnya atau julukannya daripada Sayyidina Hamzah adalah Asadullah. Asadullah itu apa? Singanya Allah. Kenapa dikatakan singanya Allah? Dikarenakan merupakan panglima perang yang sangat kuat, yang sangat hebat, yang tidak pernah gentar ketika menghadapi musuh-musuh yang menyerang daripada Islam. Makanya kalau misalkan ada orang punya anak namanya Asad, itu artinya adalah singa, ya, artinya singa. Kalau singa itu melambangkan sesuatu yang sangat gagah, sesuatu yang sangat kuat. Nah, Sayyidina Hamzah merupakan pelindung daripada baginda Nabi dan juga pelindung daripada agama Allah. Kemudian beliau merupakan orang yang syahid ketika perang Badar, ya, ketika perang Badar. Yang merupakan ketika perang Badar itu jumlah pasukan itu sangat sedikit sekali, ya. Yang merupakan sekitar 414 orang melawan daripada 1000 orang kafir. Yang kemudian akhirnya dengan izin Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dimenangkanlah daripada yang namanya pasukan Islam. Wa biha qattala syahidan ala yadi Wahsy, dan
yang membunuh daripada Sayyidina Hamzah adalah Wahsy. Wahsy itu botak, hitam, udah gitu merupakan seorang budak. Budaknya daripada Hindun, yang merupakan orang yang masuk Islam juga setelahnya. Wa wajadu fihi yaumaidin ba'dun wa samanina jarhan. Dan ditemukan padanya itu sebanyak 80 luka, ya 80 luka. Ya karena memang ditombak sama yang namanya Wahsy. Ma baina darbah syai, yang ada bagian yang kena pedang, wakok natun robhin, ada yang kena cucuknya panah, warum yaitu sahimin, dan juga ada yang kena batu lemparan dan semacamnya. Wajah fil hadis annahu sayyidu suhada, dan dalam hadis dikatakan bahwasanya Sayyidina Hamzah adalah sayyidu syuhada. Sayyidu syuhada itu apa? Pemimpinnya daripada orang-orang yang syahid. Wa qala Rasulullah sallam sayyidu syuhada indallah yaumil qiyamah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang merupakan daripada pemimpin daripada syuhada, syahid-syahid yang mati dalam keadaan syahid nanti di hari kiamat adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah ini adalah paman Nabi yang harus kita paham, yang harus kita tahu, karena merupakan bagian daripada perjuangan Nabi yang menolong Nabi. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu termasuk orang manusia yang biasa ya. Ketika Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, dan ironisnya Wahsy itu masuk ke dalam Islam, Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah yang namanya bisa untuk melihat daripada wajah pembunuh pamannya. Kenapa? Karena saking sayangnya Nabi kepada Sayyidina Hamzah, saking cintanya. Ketika dia dijumpai bertemu dengan orang yang membunuh daripada pamannya, tentunya akan sangat-sangat sakit sekali. Begitu pula dengan sebagai manusia biasa ya. Ketika kita punya orang yang kita sayang, punya orang yang kita kasihani, punya orang yang kita cintai, ketika dibunuh oleh orang lain dan pembunuhnya itu kita melihat, itu rasanya itu kan pengen membunuh balik ya, atau rasanya itu pengen marah, pengen kesel apa segala macam. Begitu juga dengan Nabi. Cuman karena memang ini merupakan Nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya sebatas cukup keluar daripada sifat kemanusiaannya saja, tidak lebih sama seperti kita yang punya hasrat nafsu segala macam. Kalau kita kan pengennya membunuh balik segala macam. Yang paman kedua itu adalah Sayyidina Abbas. Wa ummuhu Qillatu binti Hayyan kana azgharu ammahu, dan merupakan paman yang paling muda atau paman yang paling paman yang paling muda, yang paling kecil Kontot. Haddarabat ma'al musyrikin makrohan, dan termasuk orang yang ikut serta perang melawan orang-orang musyrik. Wa usira ma'al usrin, dan merupakan paman yang sangat tegas, yang sangat kuat. Wafat dan nafsahu waqad aslama yaumaidin wa kana yaqtimu islamihi bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Sayyidina Abbas itu merupakan dulunya itu orang yang memusuhi Nabi, bahkan yang ada di dalam ikut perang Badar ya. Cuman karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, dia itu ditangkap. Jadi ketika perangnya berakhir, itu Sayyidina Abbas itu ditangkap sama pasukan Islam. Kemudian ketika ditangkap, dia itu menebus dirinya sendiri, Jadi kalau misalkan di dalam kriteria Islam itu, kalau misalkan di dalam peperangan itu, kenapa bisa ada yang namanya budak, kenapa bisa ada budak dan segala macamnya, itu karena korban perang, korban perang. Jadi kalau misalkan zaman dulu orang-orang yang perang itu, yang namanya tawaran perang itu dijadikan yang namanya seorang budak. Kalau misalkan kita lagi perang terus kita ketangkap, itu dijadikan yang namanya budak ya, pada saat zaman itu. Dan ini ketangkap, dijadikan tawaran perang, cuman akhirnya ya dilepaskan. Dan termasuk orang yang akhirnya memeluk Islam karena perintahnya atau karena anjurannya bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan kalau misalkan perang-perang itu ada yang namanya harta ghanimah ya, harta ghanimah
rampasan Perang. Kenapa sih ghanimah itu dijelaskan di dalam Islam atau misalkan dirincikan ada hukumnya apa segala macamnya? Apakah Islam itu mengajarkan kekerasan? Apakah Islam itu mengajarkan perampasan atau bagaimana? Tentunya semuanya itu sudah diatur ya, sudah diatur. Karena kalau misalkan di dalam perang itu berarti sistemnya adalah sama-sama saling menyerang ya. Yang namanya perang itu apa? Saling menyerang. Kalau menyerangnya salah satu doang itu bukan perang, tapi penganiayaan atau misalkan genosida apa segala macam ya itu adalah. Tapi kalau misalkan dua-duanya saling menyerang itu disebutnya adalah perang. Kalau misalkan hartanya itu tidak diambil, harta senjatanya itu tidak dirampas atau itunya tidak diambil paksa oleh umat Islam, takutnya nanti hartanya tersebut malah dipakai untuk memusuhi Islam kembali. Makanya akhirnya ada hukum ghanimah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam bil iqamati bi Makkah liyaktub lahu ahbaru Quraisy. Dan pamannya Nabi ini yang Sayyidina Abbas itu orang yang menetap ketika hijrahnya baginda Nabi, yang merupakan diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi untuk menjadi tali silaturahmi atau penyambung dengan orang-orang Quraisy. Wa ma adharu islamihi illa yaumil fathi. Dan keislaman itu disembunyikan ya. Kenapa? Dikarenakan ya masih saat itu Mekah itu masih belum stabil lah bahasanya ya. Barulah ketika Fathul Mekah, barulah akhirnya Sayyidina Abbas mengemukakan mempernyatakan bahwa sebenarnya dirinya itu adalah masuk Islam. Pokoknya ya semuanya itu sudah diatur oleh Nabi ya, baik dari politiknya, daripada agendanya apa segala macamnya, dan semuanya itu sudah diatur oleh Nabi. Yang ketiga Sayyidina Abu Thalib ya, Sayyidina Abu Thalib. Wa ummuhu Fatimah bintu Amr bin Abid wa hiya ummu Abdullah abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Fatimah bintu Amr bin Abid merupakan ibunya daripada Sayyidina Abdullah atau neneknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Thalib adalah pamannya daripada bapaknya gitu ya, paman dari arah bapaknya. Waqad dalla sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi mundu an kana minas saminati min umrihi hatta kabir. Dan merupakan Sayyidina Abu Thalib adalah orang yang paling sangat berjasa di kehidupannya baginda Nabi. Kenapa? Karena beliau merupakan orang yang menjadi kafil atau orang yang menjadi penanggung jawab atau orang yang walinya baginda Nabi dari umur 8 tahun sampai Nabi menjadi dewasa. Wa kana yudfa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafi'an balighan min ma'aradihi kufar Quraisy. Yang di sini ya secara dohirnya beliau itu meninggal dalam keadaan masih kafir ya, masih dalam keadaan kafir. Cuman menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau ini baginda Nabi Muhammad SAW itu pamannya yaitu Sayyidina Abu Thalib itu kufur dohron wa imanan batinan. Jadi termasuknya itu tidak berimannya itu tidak dipernyatakan gitu bahasanya ya. Keimanannya Sayyidina Abu Thalib itu tidak dipernyatakan. Cuman imannya itu sifatnya dari hatinya ya, dari hatinya. Jadi dari tingkah lakunya, sikapnya, lemah lembutnya itu mengimani daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu tidak mengumumkan daripada keimanannya, tetapi berimannya itu secara tidak langsung ya. Bahasanya dia itu Islam, tapi Islamnya itu nggak ngomong sama orang lain ya, yang punya KTP apa segala macam. Beda sama kita, kalau kita itu kan yang Islam cuma KTP-nya doang, tetapi tingkah lakunya tidak menunjukkan tanda-tanda keislaman, tidak menunjukkan bahwasanya kita itu adalah orang Islam ya, seperti itu.
Jadi harus kita dijadikan sebagai suri tauladan juga. Yang keempat adalah Abu Lahab wa ummuhu Layin bintu Hajar. Sumia Abu Lahab lil isyraqi wajhuhu. Kenapa dikatakan namanya Abu Lahab? Abu Lahab ini ya, apa namanya? Julukan ya. Abu Lahab ini adalah julukan. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Karena mukanya itu merah ya. Mukanya itu apa sih bahasanya? Isyraq itu kuning-kuningan gitu loh. Apa kuning langsat. Waktu senja. Nah, mukanya itu kayak agak kuning merah-merah gitu lah ya bahasanya. Nah, itu karena begitu dikatakan yang namanya Abu Lahab. Wa kunyatuhu Abu Utbah wasmuhu Abdul Uzza. Nama aslinya itu Abdul Uzza atau Abdul Azza boleh. Wa huwa kafir binasil Quran, dan kekafiran itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi salah satu orang yang kekafiran itu sangat dohir, sangat jelas, bahkan Al-Quran itu menuliskan daripada kekafirannya itu cuma Abu Lahab. Kalau misalkan biasa ya kalau kita sholat itu baca surat ada Abilah Habiwa. Itu kan surat favorit ya karena paling sedikit lah ya. Itu adalah Ina atau Ena yang favorit mah. Itu karena itu menceritakan daripada ya Abu Lahab ya, tentang masalah keluarga yang mengumpulkan harta segala macamnya. Wa kana min asyaddihi mu'arradah li da'watil islamiyah, dan merupakan orang yang paling terang benderang, yang paling sangat kuat memusuhi daripada yang namanya keislaman. Wa asabathu al-adasah faqataluhu, dan ya merupakan orang yang sangat orang yang sangat memusuhi daripada baginda Nabi. Nah, di sini fakta uniknya adalah merupakan orang yang Abu Lahab itu memusuhi Nabi hanya karena berbeda pendapat, berbeda pikiran, bukan karena memusuhi karena dia itu keponakannya atau bahasanya tuh karena nabinya, bukan, tetapi memusuhnya itu ketika Nabi mendakwahi orang-orang secara terang-terangan. Sebelum Nabi itu menjadi Rasul, Abu Lahab ini sama seperti paman-paman pada umumnya, yaitu ya menyayangi Nabi, bahkan orang yang merupakan menjadi dalil ketika kita melaksanakan daripada yang namanya perayaan Maulid. Seperti itu. Wal ada sabi basyawatun al-basyawat al-adasa ukhruju fi maulidi minal jasa minal jinsi ta'ud taqulu sahibuha wa kanat adathu ayatahidu jifah mimma biha. Jadi ya salah satunya yang namanya Abu Lahab ini, dia itu terkena yang namanya penyakit sejenis penyakit taun gitu ya. Apa sih penyakit yang apa namanya bahasanya itu? Penyakit belang apa sih? Wabah gitu lah ya. Jadi kayak COVID itu jadi adasa itu kayak putih gitu loh. Bukan mirip putih gitu, tapi apa namanya kalau bahasa itu? Yang biasanya dipotong itu loh. Yang biasanya dipotong lepra. Kusta. Nah, penyakit yang sejenis daripada yang namanya kusta. Sampainya ya sampai akhir hayatnya lah ya. Terus yang kelima yaitu adalah paman Nabi adalah paman Al-Haris ya, Al-Haris. Wa ummuhu Samratun bintu Jundub. Wa huwa akbarul aulad Abdul Muthalib, dan ini adalah yang paling tingginya daripada orang tuanya Abdul Muthalib atau kakek Nabi. Wa bihi kana yukna wa lam yudrakul al-Islam. Dan paman Haris ini itu tidak di dalam sejarah itu tidak dianggap sebagai orang yang Muslim atau Islam. Terus yang keenam ada Zubair ya. Wa ummuhu Ummu Abdullah, dan ibunya itu adalah ibunya Said Abdullah, berarti paman daripada nasabnya itu daripada bapaknya. Dan paman Zubair ini
tidak tercatat di dalam sejarah menyatakan bahwasanya keislamannya. Terus Abi Zubair ada yang ketujuh ada Jahal, ya ada Jahal. Bifadlil Hamzah wa sukunul ha wa ummuhu Ummul Hamzah wa ismuhu Al-Mughirah, ya. Jahal juga tidak termasuk orang yang dicatat daripada keislamannya. Terus yang kedelapan ada Abdul Ka'bah wa ummuhu Abdullah. Jadi paman daripada nasabnya daripada ibunya. Walam yudraku al-Islam walam yakun lahu naslu. Dan tidak tercatat dalam sejarah keislamannya dan juga tidak tercatat daripada kemusuhannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan ada Kusam bidomil qaf wa fathul mas'al. Kusam ya. Wa ummuhu Ummul Haris mata sogiron. Dan Kusam ini tidak dianggap, bukan tidak dianggap, maksudnya tidak terlalu banyak sejarahnya. Kenapa? Karena meninggalnya itu dalam ketika masih kecil. Yang ke-10 ada Dirror, ya, Dirror. Wa ummuhu Ummul Abbas. Dari ibunya itu adalah ibu daripada pamannya Nabi yang daripada Sayyidina Abbas. Mata fi ayyami ahwi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Dirror ini meninggalnya sebelum Nabi menerima wahyu, maka ya tidak dijelaskan daripada keislamannya. Wa kana minal fityan Quraisy jamalan wa sakho. Dan merupakan apa namanya yang terkenal daripada fitnahnya daripada suku Quraisy. Yang ke-11 ada Al-Boidak, ya, Al-Boidak. Laqab bil Boidak likasoti judihi li'annahu min ajwadil Quraisy ta'aman wa malan. Jadi namanya itu aslinya Mas'ub, ya, nama aslinya itu adalah Mas'ub. Cuma dipanggil Boidak dikarenakan dia itu merupakan pentolannya daripada suku Quraisy karena saking banyaknya makanan dan punya harta yang banyak. Yang terakhir yang ke-12 yaitu adalah Al-Muqawwim, ya. Di sini nggak terlalu dijelaskan, tapi di sini merupakan min ahlil ilmi min ya'di amami Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alu Abdul Ka'bah wa Muqawwim wahidan wa jahlan bil Boidak wahidan wa ashqa li Abdillahi waladan Nabi sallallahu alaihi wasallam min haula Abu Thalib wa Zubair wa Abdul Ka'bah. Dan merupakan Muqawwim ini adalah pamannya Nabi yang merupakan ahli ilmu yang mengerti dari yang lebih pintar dibandingkan paman-paman Nabi yang lainnya. Maka sempat menjadi Abdul Ka'bah, ya, menjadi orang yang menduduki daripada Ka'bah seperti itu. Terus apa namanya? Wa ammatuhu, yaitu adalah bibinya baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa bibinya Nabi jumlahnya? Yaitu ada 6 orang. Yang pertama adalah Sofiyah, wahia Ummu Zubair bin Awam. Sofiyah ini merupakan ibunya daripada Zubair bin Awam. Wa ummuha Hallah bintu Ahid Ammu Hamzah. Tufiyat fil Madinah fi halaqah Amr bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi sanah Ishrin. Meninggalnya itu ketika zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Waqat balagat salasan wasatina sanah. Dan umurnya itu sampai dengan 73 tahun. Udah fanat bil Baqi, dan kuburannya itu ada di Baqi. Ila lam yuslam min ahmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allai adrakna al-ba'sa ghairuha. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Sofiyah ini tidak termasuk orang yang masuk ke dalam Islam, tetapi qaul yang sahih mengatakan termasuk orang yang Islam. Nah, bibi-bibinya Nabi selain Sofiyah tidak memiliki banyak cerita, ya. Jadi saya sebutkan saja. Yang kedua ada Arwa, ya, bibinya itu namanya Arwa. Yang ketiga ada Atikah. Yang keempat ada Ummu Hakim. Yang kelima ada Barroh. Yang keenam ada Umimah.
Jadi ada Arwah, Atikah, Ummu Hakim, Barroh sama Umimah. Walahil lati ada di adamil islami ada salsa lahiro wa hadhil khamsa lahiro syaqiqo Abdullah walad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada penjelasan tentang bibi-bibi Nabi tentang masalah keislamannya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau lanjut atau udah?